Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Pagi hari ini kita akan bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya yang akan kita dengarkan. Marilah kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 11 ayat 19. Demikian dikatakan, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan di pagi hari ini kita diingatkan kembali melalui sebuah pengajaran yang disampaikan dalam kitab Amsal ini, bahwa kita pernah juga mendengarkan pengajaran dari yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus mengenai dua pintu yang tersedia yang ditawarkan kepada kita sebagai pilihan yang harus kita tentukan. Sebagaimana tertulis dalam Injil Matius pasal 7 ayat 13 sampai ayat 14. Di situ Yesus menyampaikan pengajarannya dengan mengatakan, jalan orang jujur laksana melewati pintu yang letak dan jalan yang sempit. Tidak banyak orang yang mengambil pilihan ini. Jalan ini berujung kepada kehidupan, bukan kebinasaan. Dan sekarang pilihan itu ada di tangan setiap orang yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tentu bagi kita juga pilihan itu disampaikan apakah yang akan kita ambil, yang akan kita pilih dalam kehidupan kita. Menjadi orang yang berlaku curang tampaknya memang pilihan yang menggiurkan di dalam kehidupan manusia. Tetapi pilihan ini tentu menuntun orang yang melakukannya menuju kebinasaan, atau memilih menjadi orang jujur dan memegang kebenaran. Ini bukan pilihan yang gampang, tetapi akan berakhir kepada kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Berharap kepada Tuhan tentunya merupakan bagian sentral yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita orang percaya. Namun juga dikatakan bahwa ada usaha yang harus kita lakukan, karena kita harus mengingat bahwa hidup kita ini terus beranjak dan berjalan. Jadi kita tentu harus tetap mengerjakan keselamatan yang ada dalam diri kita dengan kebenaran dan kesungguhan hati. Melalui firman Tuhan yang kita dengar dalam renungan kita di pagi hari ini, tentu kita dapat belajar tentang perkataan hikmat yang berisi kebenaran dan petunjuk yang disampaikan oleh Amsal. Ketika kita belajar tentang harapan yang membawa sukacita, maka kita akan melihat tentang apa yang menjadi dasar kita untuk berharap. Saat kita memiliki apa yang kita harapkan, yang membuat kita merasa sangat begitu puas, maka kita dalam hal ini menaruh harapan akan sesuatu yang terdapat di masa depan dan yang tidak kelihatan. Jadi maksud semua itu adalah bahwa kita tidak melihat apa yang kita miliki saat ini, melainkan apa yang kita harapkan. Dan pengharapan yang kita bangun adalah pengharapan yang akan
segera menghasilkan buahnya. Dan itulah yang akan menjadi sukacita kekal bagi kehidupan kita orang percaya. Dalam menjalani kehidupan setiap hari, sebagai orang percaya tentu kita harus tetap berprinsip untuk berpegang pada kebenaran. Kalaupun banyak yang mempengaruhi hidup kita di tengah-tengah dunia ini, kita harus mampu untuk tetap mempertahankan, untuk tetap melakukan kebenaran, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Allah, yang tetap setia menunjukkan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Memilih untuk berpegang pada kebenaran, itulah yang menjamin hidup akan tetap dilindungi oleh Tuhan Allah. Karena kita tentu selalu memohon agar dalam menjalani kehidupan kita setiap hari berpengharapan untuk tetap dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Tentu itu akan dapat kita tunjukkan melalui kehendak Tuhan, sebagaimana dikatakan dalam renungan kita di pagi hari ini, berpegang pada kebenaran yang sejati. Karena kita berpegang pada kebenaran yang sejati, itu berarti akan membawa kita untuk menuju hidup yang kita telah harapkan Tuhan dapat melakukannya bagi kita semua orang percaya. Tuhan kiranya memberkati kita semua dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami menyampaikan terima kasih kepadamu atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Hingga di pagi hari ini, dengan penuh sukacita kami hadir di hadapan-Mu, bersekutu dengan Engkau, mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya melalui firman-Mu yang telah kami dengarkan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, khususnya apa yang Tuhan inginkan bagi kami orang-orang percaya, agar kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan itu menjadi berkat dalam kehidupan kami jika kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami berdoa buat semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada, agar Tuhan tetap melindungi, memberikan kesehatan dan kekuatan, khususnya bagi semua saudara-saudara kami yang melakukan pekerjaan, agar mereka tetap memperoleh kekuatan, mereka tetap bersuka cita untuk menantikan berkat yang akan Tuhan berikan dalam kehidupannya. Dan juga saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit, kami memohon kepadamu ya Tuhan, Engkaulah kiranya yang melindungi, memberikan kesehatan, sehingga penyakit yang ada di dalam tubuhnya jauh dari mereka. Mereka merasakan perbuatan-Mu melalui kesembuhan dari penyakitnya. Terima kasih Tuhan, kami semua tetap berpengharapan kepadamu, karena Engkaulah yang selalu menyertai kami dalam menjalani hidup kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Kami sampaikan doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kiranya di pagi hari ini Tuhan senantiasa menunjukkan kasih karunia-Nya untuk memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita semua. Shalom.